Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Kula namung badhe matur mungkin wasiat-wasiatipun Mbah Mun sing terkait nikah. Iki khusus kangge Mas Tahsin kalian Mas Abi Darda. Karena kula nu nekuni ilmu tafsir. Kula niku ilmu paling kula kenang saking Mbah Mun tentang ilmu tafsir niku pengganti kata. Ini ki Mas Tahsin kalian Mas Darda. Tentang nikah nih, tapi wonten kalimat utawi kata utawi lafat napa la istilahipun. Niku tenggene Quran niku nak ngistilahno nikahul mukminah niku digenti kata al jannah. Jannah maknane swarga. Dados mestine ayat itu ngeten, umpama boten Quran niku bunyine ngeten. Wala tangkihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mukminatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Mun sak teruse ngantos ulaika yad'una ilan nar wa wallahu yad'u ilal maghfirah. Wa yatu ilal jannati wal maghfirati bi izni. Dados Allah niku nglarang nikahul musyrikah, nikahi wong wedok sing musyrikah. Terus Allah matur ulaika yatuna ilan nar, kena anti nikahi wong musyrikah iku padha karo ngajak ning neraka. Terus Allah dawuh wa yatu ilal jannati wal maghfirati bi izni. Mestine cara alur kata niku wa yatu ila nikahil mukminah. Jadi orang-orang di luar sana niku ngutus jenengan nu nikahi wong kafiroh, wong kafir. Allah ngutus nikahi tiyang napa mukminah. Dan niku kata mukminah teng Quran digentos wa yatu ilal jannah. Terus nikah mukminah niku mun hakikate swarga. Jadi saking mulyane nikahil mukminah niku pun disebut Allah niku ilal jannah, maring swarga. Terus penghormatane Allah taala teng ketentuan nikah tiang mukminah. Meskipun diarani swarga ya resiko. Misalnya wong ning swarga kok ora di dhuwit iku ya lucu. Wong ning swarga kok cerewet itu ya lucu. Terus niki kangge garwa-garwa niku swarga iku ora ana cerewet, ora ana ngamuk. Sing lanang nggih ngoten ning swarga kok kurang nafkah ya ora ana, ning swarga kecukupan kabeh. Tapi apapun niku pelajaran kanggo kula jenengan. Nek wis wani nikah niku kudu ora tenan. Kula niku nikah mulai tahun 2000. Nanti sakniki niku resep sing kula nggih namung hadis tunggal. Iki krungokno Mas Abi Darda, Mas Tahsin. Nggih niku dawuh Kanjeng Nabi ketika ngandani sahabat Abdurrahman bin Auf, kadang ngandani Jabir beberapa sahabat. Niku dawuh Kanjeng Nabi halla bikron tola ibuha wa tola ibuka. Kowe nak nikah iku pokoke mula abah iku dolanan. Sebagian riwayat halla bikron tudhahikuka wa tudhahikuha. Kowe rabi prawan, kowe yo guyu, dekne yo guyu. Sebagian riwayat halla bikron tuda ibuha wa tuda ibuka. Dados semua itu mengarah nek wis wani nikah niku kudu wani mula abah. Mula abah iku ora penting, ngomong sing ora penting. Dolanan. Kula ngantos sak mangke niku kula nate teng Jombang, nate teng Putih-Putih niku bojo kula ditakoki tamu niku nggih goleki kula. Ngerti-ngerti ning Jombang, kadang ning Jakarta. Mboten nate pamit. Nggih ra disalah cara adat Jawa ra disalah, tapi berhubung ajarane niku mboten serius, akhire nggih mboten salah. Niki ra aneh tapi berkah. Ki nak pamit wong wedok kok kaya Abdu Zaujah cara Mbah Mun kok. Ora pamit itu ya ora sopan, pamit kaya Abdu Zaujah. Ketoke ra sopan mbek budak iku mulya ora sopan. Terus niki mboten nasihat niki cerita mawon, sampean nglakoni nggih monggo, mboten nggih mboten napa-napa. Karena seninya nikah niku pancen mula abah. Mboten penting misalnya Mas Tahsin mikir urip ning sarang apa ning Nganjuk, ruwet. Nyai model mubalek apa model dukun ruwet, bangsa diskusi ngoten ruwet. Nak mubalek ya sak monten niku tarife, nak dukun ya sak monten. Apa model wali. Nah, kula nu seneng model wali. Model wali iku wis ora jelas tapi keramat. Terus kula niku mboten nate model mubalek mboten nate, model dukun mboten nate. Model wali pokoke rezeki kok pangeran, sore pasrah pangeran pun beres.
Tapi kalau niku percaya hukum akhlak. Mulane kula purun rawuh teng mriki jenengan matur nuwun Pak Zam. Pak Zam niku guru MGS paling lami. Guru mboten nate mas saya, mau diundang guru terus. Murid-muridnya Gus Najih, Gus Ubab mau diundang Kiai, Pak Zam tuh diundang Pak Zam. Terus guru paling nom. Murid-muridnya mau diundang Syekh. Gus Najih ngundang Syekh. Tapi Pak Zam diundang Pak Zam. Sing ra diawet nang kirane nggih kula nganti sakniki jek diundang Gus ra dibejo. Dadi nak salah ya pantes wong isih Gus dereng Kiai. Tapi Gus ku kalah mbek Kiai. Tapi Kiai mbek Gus nggih hormat mergo serwet ta niku. Terus kula suwun niki resep kula sedanten sing nikah, aja geman tenanan. Donya iku la ibun walah, donya iku ora usah tenanan. Sing tenanan ikhlas. Kula bolak-balik dikandani Mbah Mun. Kowe ngiyai tenanan iku bento, sing tenanan iku ikhlas. Kowe mulang kok pengen minterno murid iku ya goblok. Wong sing bakat goblok ya tetep goblok. Entekno metodemu, sing bakat goblok ya tetep goblok. Padha wong wedok rata-rata cerewet, entekno nasihatmu ki tetep cerewet. Yes dianggap nopo ekspresif ngoten, nak bojomu ngamuk terus banting piring dianggap ekspresif. Memang orang kalau dendam mangkel iku kudu ana ekspresi. Jadi anggap mawon niku ahli acting ngoten mawon, nak ngamuk iku ya tenanan. Dan banting piring itu ya rasional, timbang banting anakmu ada banting piring. Jadi pokoknya digawe gampang mawon. Riyen niku para sahabat cerita sing terkenal nih. Niku ngadepi wong wedok, ngadepi masyarakat tuh ilmiah. Sekarang tuh orang ndak, orang tuh kehilangan daya ilmiahnya. Karena ini saya ulang lagi, kalau mengke langsung kondur ngapunten dengan kata. Karena saya nyiapkan naskah kalau ini badhe wonten semacam kados napa loka karya tafsir lah. Di kalau mambe pamit langsung kondur, mergi kalau nembe nyiapno niki nembe tengah-tengah tapi kalau ben hormat Pak Zam mau saking dalam 3:30 Pak Burhan. Iya. 3:30 dini hari lala di papak teng Bojonegoro diriwatno mriki putih Bu. Temayang dados cepet kalau saged mriki cepet. Kalau tak cerita secara ilmiah. Dulu niku orang menghadapi istri, menghadapi anak, menghadapi keluarga niku diilmiahkan, tidak emosi. Masyhur itu, kalau sering diceritani para guru-guru, riyen Sayyidah Aisyah itu cemburu sekali ketika Nabi didatangi halah niku dulure Sayyidah Khadijah. Karena Nabi itu sekali dengar suara halah itu ingat Sayyidah Khadijah. Sampai Sayyidah Aisyah itu cemburu, dan ketika cemburu itu jenenge wong wedok, redaksinya itu pasti kasar. Ya Rasulullah, kenapa engkau ingat ajuzan, ingat wanita yang sudah tua, sementara sudah diganti wanita cantik dan perawan, maksudnya Sayyidah Aisyah. Efek dari kalimat itu Sayyidah Fatimah tersinggung karena ibunya disebut nopo ajuz, orang yang sepuh. Akhirnya Nabi ini membiarkan Aisyah mergi puas sakit menyebut Sayyidah Khadijah ajuz, tapi menghadapi Fatimah, Sayyidah Fatimah ini juga perempuan, nggak terima kalau ibunya disebut ajuz. Niku Nabi cara menghadapi ilmiah. Ya Rasulullah, ajarin saya satu kalimat yang bisa menghentikan Sayyidah Aisyah menghentikan seperti itu. Jawab Nabi ringan oleh jawab Nabi. Kandhani Aisyah, ibumu luwih top. Mergo rondo untuk Joko. Kowe ayu kaya apa iku kowe perawan untuk duduk. Jadi enteng mawon, ngadepi niku enteng tuh. Ora kok terus kualat kena ngomong ngono meneh mboten. Wong wedok diancam kualat tuh mboten ngefek pun ngate kula. Mboten ngefek. Jadi dihadapi secara ilmiah. Akhirnya Aisyah mikir, wong aku ayune ngene piye-piye untuk Kanjeng Nabi pun gadah garwa. Khadijah pun rondo angsal napa? Joko. Mun badhe niku Sayyidah Aisyah mun mboten nate bakas-bakas malih. Jadi dulu itu orang itu menyelesaikan sesuatu dengan ilmiah. Kalau bolak-balik matur, kowe nak di bojo lagi ngamuk, iku berkah gede. Mergo nak ngamuk iku paling biayane mau sabar tok. Tapi nak rukun malah ngajak neng mall mahal. Jadi podo-podo sampean untuk ganjaran kan, sabar ya untuk ganjaran. Neng mall nyenengno bojo ya untuk ganjaran, tapi untuk ganjaran neng mall kan mahal. Nak sabar rak mboten apa? Biaya. Ya rada jantungan sithik ngoten mawon, tapi kan mboten biaya. Saya punya argumentasi ilmiah dalam hal ini. Dulu Imam Syafi'i itu saya berkali-kali cerita. Kalau diceritain ini banyak orang mencintai jenengan, alhamdulillah di dulur, di konco. Dan ada diceritani separuh dari kampung ini ya Imam Syafi'i, itu gedeng jenengan. Alhamdulillah orang arah utang aku wong gedeng. Wong rukun yo ribet, utang duit mergo rukun, nyileh mobil mergo
rukun. Tapi nak neng-nengan nak ra utang. Saiki hikmah akeh ndi dineng mbek dirukuni. Nak dirukuni diutangi dhuwit, nak dineng ya ora enak dineng tonggo. Tapi hikmah orang arah diutangi napa? Dhuwit. Artinya kalau diilmiahkan itu tuh dunia ini normal semua. Ya wow, nak bojomu ngamuk berarti orang arah jaluk blonjo, orang arah ngajak neng mall. Nak rukun ngajak neng mall, neng bakso. Milih budi. Milih rukun apa milih nenengan? Rukun mahal. Sokoke ngoten ta, sokoke urip ku digawe gampang, diilmiahkan. Karena itu sanad kula gadah bapak nggih kiai, gadah guru nggih kiai, babah kula kiai itu dulu niku kula roh ngadepi donya iku enteng. Saya tuh di kota sering disoal, Gus kenapa sih di daerah-daerah NU kok banyak musola? Kenapa tidak jatuh jamaah di masjid? Padahal satu jamaah di masjid kan lebih baik. Kalau Islam kota itu nggak bisa membayangkan ada musola. Bareng kula terang, wong biasa ketua itu jadi anak buah ora kepenak. Jadi makmum ning masjid ora dadi anak buah. Kowe ora rasane. Jangan-jangan ya bener. Mergo setiap kiai iku digaya-gaya dhewe. Ana sing salat iku kancinge rapati bener kabine elek. Mergo amen dalil inna wa la yang duru ila atsabiku aja. Allah ora delok klambi, ora delok penampilan, didelok iku ati. Ana sing amen maca wae maca adus minyakan jare mergo khudzu zinatakum inda kulli napa masjid. Macam-macam kiai iku beda-beda. Sampai peneliti sang luar negeri yang ketangklet kula iku. Gus sendakep yang bener itu gimana? Kalau sendakepnya orang Muhammadiyah itu kan standar. Kalau orang NU pusing sih. Ono sing nyekel dadane, ono sing nyekel wetenge, ono kowe ora jelas. Ngono tiap kiai tak takoki, kenapa gak jelas? Nggo nunjukno nak sendakep ora wajib. Berhubung ora wajib bentuke kudu ora jelas, ben gak dadi aturan. Dadi pakem jenenge wajib. Lho kliru wae di dalil yang NU maksudnya wis. Ono ae dalile. Sekolah suwun mas-mas sing nikah dan sing pun mbah-mbah sing mun terlambat lan niku usahakan ngadepi bojo niku mula abah karena teks 3 hadis itu 3 riwayat itu kula apalno pancen karena ini ilmiah halla bikron tula ibuha wa tula ibuka halla bikron tudo ibuha wa tudo ibuka halla bikron tuda ibuha wa tuda ibuka semua maknanya itu jangan serius. Kula nganti sakniki mulai nikah nganti saiki mboten nate rebukan mbek bojo gawe omah iku piye terus nak lunga kok teknis mboten nate. Kalau nabi lunga kurang sak jam kadang cerita melok gak, nak melok ya melok ora ya rapuh. Kalau ge mboten nate lunga mbek bojo juara. Pikiran gua sederhana, ning omah awor ning lunga awor berarti nak tukaran niku kan ping pindho ning omah tukaran ning perjalanan tukaran. Tapi nak ra bareng kan ana jedane. Tapi itu teori loh, sampean ndak harus anut tuh, semua orang kan beda-beda. Kalau gak ada kenangan tentang solusi itu, ini kalau kan karena nekuni ilmu, saya akan cerita ilmu. Dulu banyak sahabat kalau ditanya, Sifli wajah Rasulillah, coba ceritakan ke saya bagaimana wajahnya Nabi. Sahabat itu menangis. Saya itu tidak pernah melihat Nabi. Kok bisa? Wong jenengan niku sahabat. Haibatan lah, wa ijlalan lah. Saya ini terlalu menghormati beliau sehingga tidak pernah berani menatap wajah beliau. Tapi banyak sahabat yang karena mencintai Nabi itu melihat Nabi sampai tahu alisnya kayak apa, hidungnya kayak apa. Juga saking mencintai Nabi. Artinya sampai nak seneng bojo itu kadang-kadang ora delok 2 tahun. Wah agak roh elek. Wong asline elek ana delok terus kan tambah kecoro. Jadi orang itu udah harus sama cara ngelola emosi, ngelola. Jadi sebenarnya kalau dunia ini diilmiahkan itu semuanya akan baik-baik saja. Jadi sekolah niku kepengen sak segede kula. Dewe Mbah Mun wau. Piye-piye istilah nikah wong mukmin wis disebut Allah swarga. Wa wa yad'u ilal jannah. Ning dinggon swarga ya ora ana tukaran, ora ana pisu-pisuan, termasuk ora ana urip susah. Terus niki harus jadi pelajaran. Mulane dewe Mbah Mun ora ana mulya kaya nikahil mukminah. Mergo pengganti katanya itu wa yatu ilal napa jannah. Mestine kalau wala tangkihul musyrikati hatta yu'min, mestine penggantine wa yatu ila nikahil mukminah. Tapi kata itu diganti wa yatu ilal jannah. Terus niki penghormatan yang luar biasa saking Allah taala. Jadi sekedar nikahul mukminah iki pun ibadah. Wis rawati tahajud lah. Potongane ora biasa tahajud. Ngono dawuhe Mbah Mun nak crita niku
Riyen Nabi nak tahajud niku Sayyidah Aisyah lu turu nang ngarepe. Padahal Sayyidah Aisyah ayu perawan, Nabi ki tetep salat. Dawuh Sayyidah Aisyah niki ora usah dipraktekno, orang ora iso. Dawuh Sayyidah Aisyah, saya ditanya Nabi, saya sebetulnya kepengen sari-sarian mbek Nabi, mudojaah itu rilek-rilek mbek Nabi. Tapi fatarok tu hawa ya li hawahu. Tapi saya meninggalkan selera saya demi selerane Kanjeng Nabi. Karena Nabi nu eling pangeran niku pun bojo ayu lah niku pun boten ngefek. Dan Nabi pamit ning Sayyidah Aisyah, "Dari ini ata'abbadu li Rabbi." Monten sing maca ata'abbad li Rabbi. Mon urusan nahwu lah. Kalau mriki kata alumni kloso niku dari ini ata'abbad dadi jawab apa dadi khal pokoke riwayat itu ada dua, ada yang dari ini ata'abbadu li Rabbi, wonten sing dari ini ata'abbad li Rabbi. Aku pamit ya, aku lagi kangen pangeran tak salat. Terus niki nek sampean kepengin bojomu kangen, wis bengilah jejerlah sampai tinggal tahajud. Engkau arah-arah roh, anakku orang ganteng. Mereka kapan ya eling aku. Tapi anggar bengi dikumpuli terus sesuai bosen. Terus riyen niku terus riwayat-riwayat tentang Assalamualaikum daraqaumil mukminin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Niku kata kitab nerangno Nabi keluar saking dalem. Naluri seorang istri ini wedi nak Nabi ini teng garwa liyane, wong Nabi garwane kata. Delalah diikuti ternyata Nabi itu teng baki. Teng baki terus Nabi matur teng ahlu baki assalamualaikum daraqaumil mukminin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Niki kangge ibu-ibu, kangge bapak sing nembe nikah. Dados garwa-garwane Nabi ku kenangane meskipun sare sak kamar niku kenangane ku roh tahajude Nabi, roh ziarahe Nabi teng baki. Mulane dawuh Fathul Bari kitab Sarai Bukhari. Kenapa Nabi itu istrinya banyak? Di antaranya apa? Wong wedok wong paling nekat cerita eleke sing lanang. Lah Nabi disukani garwa kathah kabeh ku ora ro eleke. Dadi wong Yahudi ku bingung ora eleke Nabi, biasane sing paling gampang dikorek iku bojo. Lah ternyata bojone Nabi ku kabeh kenangane iku roh tahajude Nabi. Roh qiyamul lail Nabi nganti hatta waromat qodamahu, nganti sikile iku bengkak. Padahal pas teng dawuh Sayyidah Aisyah, mboten pas teng Saudah. Teng Saudah mungkin wong komen. Bangkune ra ditinggal salat wong Saudah iku ayu Aisyah. Niki teng pas teng daleme Sayyidah sinten? Aisyah. Dados dawuh Imam Fathul Bari itu Nabi niku garwane kathah dan perempuan itu biasanya orang paling nekat ngomong eleke bojone. Tapi semuanya itu yarwina ahsana ahwali. Semua kenangannya itu meriwayatkan perilaku Nabi terbaik. Mulane wong kok dilem bojo iku wong top tenan. Ayo tak polling ibu-ibu tak polling. Tak kon ngelem bojone 5 menit nak iso. Tak kei dhuwit. 5 menit mau. Karena wis mesti, misalnya anggar sing sugih mulai ben wayo. Engko sing melarat yo nyebeli mergo ora ngrejekeni. Engko anggar mulai duwe akeh polahe yo akeh. Wis ora bener tak jamin. Versi ibu-ibu lho. Dados tapi Nabi itu beda. Nabi niku sawise intaqala ila rafiqil ala, bahasa gampangnya kapundhut. Nah bahasa adabe intaqala ila rafiqil ala. Niku kenangane Sayyidah Maimunah, kenangane Sayyidah Sofiyah sedanten. Niku nggih tahajude sampai donga-dongane carane teng dalem, carane badhe sari. Sampeyan iso bayangno bojomu ngriwayatno apike sampeyan. Ya ora ngare iso diriwayatno ora ana faktane, ora ana faktane. Nggih wae. Terus kalau suwun masalah nikah niku masalah sing sekedar nikah niku pun ibadah. Karena tadi kata ila nikahil mukminah niku dening Allah taala digentos ilal jannah. Niku eling-eling niki ilmu yang saya tekuni. Terus di antara ilmu tafsir itu dijelaskan Quran itu sering ada kata pengganti. Nah, kata pengganti itu adalah penghormatannya Allah taala. Begitu juga menyangkut perempuan. Itu ketika seseorang mengabaikan perempuan, menterlantarkan perempuan, itu Allah ngendikan wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Kamu jangan menganggap ayat-ayat Allah Ta'ala sebagai mainan. Karena perempuan itu di halalnya ini, status halalnya oleh Allah didhawuhna fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Terus perempuan ini termasuk orang yang luar biasa. Kata penggantinya semuanya luar biasa. Nggih, ngoten mawon niki ngregani pemerintah, nggih ngregani kula. Karena kula ini nembe nulis badhe loka karya tafsir
di antara makalah-makalah kula tentang kata pengganti. Nggih wau, pokoke kula suwun sing nikah napa sing pun sepuh sedanten yakinilah bahwa sekedar nikah mukminah niku mun ilal jannah eling-eling. Lah ciri khas swarga iku ora ana tukaran, ora ana kangelan, ora ana debat, pokoknya semuanya nyaman. Nah, di sini pentingnya makalah-makalah baiti jannati omahku iku swargaku. Wong swarga kok tukaran, wong swarga kok ora di dhuwit iku ya ora pantes. Tapi ora usah diterusno. Swarga kok bojo elek sing lanang elek wis. Lah niku ora usah diterusno niku. Tapi yang jelas kula matur mboten saged kata-kata wis niku mawon mugi barokah. Al-Fatihah. Dulu itu ulama itu ya rileks. Di antara tulisan Syekh Nawawi, saya ini termasuk pengagum Kiai Nawawi karena Kiai Maimun, putra Kiai Zubair itu saking senangnya Kiai Nawawi itu naskahnya itu banyak tentang Syekh Nawawi. Dan saya termasuk zuriyah kudus, saya masih keluarga dengan Raden Asnawi, masih keluarga karena sama-sama zuriyah dari Mbah Asnawi Sepuh. Itu yang akhirnya menikah Nyai Hamdana, yang dulu pernah dinikah Syekh Nawawi. Terus Nyai Hamdana itu dulu dengan Syekh Nawawi punya putri namanya Zuhro. Setelah dengan Raden Asnawi punya anak dinamai Zuhri. Punya zuriyah, ada yang namanya Kiai Minan, Kiai Niam, terus punya anak-anak. Di antaranya Kiai Hafid yang jadi menantu keluarga Sarang. Saya kalau boleh cerita, saya ini khatam tafsir Munir itu 3 kali. Dulu ngaji di Sarang 2 kali, terus belajar sendiri, terus mentakriri. Takriri itu beri catatan-catatan yang untuk meneguhkan satu rilis ya, atau satu tag, atau satu ibarat yang diinginkan Syekh Nawawi. Saya beri beberapa contoh, dan ini dipraktekkan di Indonesia. Orang Indonesia itu mesti hafal Fatihah dan semuanya merasa pintar. Itu ya barokahnya Syekh Nawawi, karena kata Syekh Nawawi itu semua Quran dikumpulkan di Fatihah. Fatihah itu dikumpulkan di Bismillah. Bismillah itu dikumpulkan di Ba. Ba-nya saja masih dikorting di titiknya saja. Jadi kalau orang bisa titik itu sudah menguasai satu Quran. Karena pikirannya Syekh Nawawi itu semua Quran itu menerangkan tauhid, dan tauhid itu dimulai dari Ba. Ba itu bi kana makana wa bi yakunu wa yakun. Jadi karena saya, kata Allah, yang ada menjadi ada, yang enggak ada juga menjadi akan ada kalau Allah menghendaki wujud. Sehingga dulu Syekh Nawawi itu sudah sukses membuat pikiran kita itu rileks. Kalau enggak bisa Quran semuanya ya Fatihah. Kalau Fatihah enggak bisa ya baca Bismillah. Setidaknya orang Islam itu enggak boleh tercerabut dari Quran. Sehingga saya kalau baca teks-teksnya Syekh Nawawi itu punya pengaruh besar di cara pandang kiai-kiai Indonesia. Di antara yang paling monumental, dan setelah ini saya akan tidak menambahi juga tidak mengurangi, adalah Syekh Nawawi cara menganalisis surat Ar-Rum. Di Indonesia itu menerima faham beragama, tapi tidak menerima faham ateis. Itu dulu zaman Rasulullah SAW sugeng, itu ada kekuatan besar, yaitu Romawi dan Persia. Singkat cerita, Persia ini tanpa nabi, tanpa kitab suci, yang Romawi ini punya nabi dan punya kitab suci. Meskipun versi mereka. Ketika orang Persia mengalahkan Romawi, itu nabi terus dicibir, diolok-olok sama orang kafir Mekah. Muhammad, kawan kamu yang punya kekuatan langit, maksudnya punya kitab suci, ternyata kalah. Paling kamu juga kalah dengan kita yang tanpa pegangan langit. Nabi itu susahnya minta ampun. Karena Nabi tidak bisa membayangkan kalau kehidupan manusia itu tidak dipandu agama, tidak dipandu kitab suci. Meskipun zaman itu ya Romawi itu tidak Islam. Kemudian kata Nabi diberitahu Allah Ta'ala, antara 3 sampai 9 tahun pasti Romawi akan mengalahkan Persia. Dan itu enggak dianggap kemenangan Romawi mengalahkan Persia, tapi menangnya ahli kitab, orang yang berpegangan kitab suci mengalahkan orang yang tidak berpegangan kitab suci. Dan saat itu Allah ngendikan wa yauma idzi yafrahul mu'minun, di hari kemenangan Romawi mengalahkan Persia atau kemenangan ahli kitab terhadap non ahli kitab, itu orang mukmin itu senang sekali.
sangat senang. Ini saya baca di tagnya Syekh Nawawi supaya di sini Anda tidak mendengarkan pendapat saya, memang benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan Syekh Nawawi. Saya baca tidak. Ya niru-niru Kiai Ma'ruf. Tadi beliau masih ngetikan secara fasih, ngetikan usul fikih, kaidah fikih. Karena ilmu beliau dengan kita ini bersanad yang sama. Dulu ngaji Mbak Karim yang ngaji Mbak Hasyim. Jadi Mbak Hasyim ngaji Syekh Khalil. Kalau saya lewat sanad kudus ya diantaranya saya lewat Syekh Nawawi Al-Bantani. Nanti saya baca beberapa sanad Syekh Nawawi. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau ngendikan wa yauma idzi yafrahul mu'minuna bi nasrillah wa yauma idz yahlibur rumu ala farisa yafrahul mu'minuna bi taghlibillah man lahu kitabun ala man la kitabalah wa yafrahuna bi walabatihim al musyrikina bi badrin. Jadi bangsa Indonesia itu terbiasa berkawan sama orang yang beragama, tapi tidak biasa berkawan dengan orang-orang yang tidak beragama. Itu karena Imam Nawawi mengatakan, Syekh Nawawi, wanak tubuh maqaddamu atharuhum, pikiran besar Syekh Nawawi adalah ketika orang Romawi mengalahkan Persia, itu cara berpikir Imam Nawawi itu mengalahkannya orang yang berkitab, mengalahkan yang tidak. Jadi ini bukan pendapat saya, juga bukan pendapat siapapun, tapi murni saya baca teks yang dari Syekh Nawawi. Sehingga kita secara psikologi, kita ini kan misalnya saya aja lah contohnya. Misalnya saya miskin, ada petinju, orang miskin kulit hitam bersama orang kaya. Kalau yang menang yang miskin tuh ikut senang, padahal ya tidak ikut menang. Karena kayak terwakili. Dulu kata Syekh Nawawi, itu juga pikirannya begitu. Ini saya baca ini kata Syekh Nawawi. Misalnya seperti itu zaman itu. Wa sababu nuzuli hadil ayat annahu kana baina Faris war Rum qitalun. Wa kana al musyrikun yawadduna antaghliba farisu ar-Ruma. Di anna Faris kana majusian ummiyin wal muslimuna yawadduna ghalabatar Rum ala Faris liqaunihim ahlal kitab. Jadi dulu itu kata Syekh Nawawi, pikirannya orang Islam, boyo yang menang itu ahli kitab karena sama-sama punya agama, punya peradaban. Jangan sampai yang menang itu yang tidak punya kitab, tidak punya peradaban. Jadi itu saya yakin yang mengilhami kita, para kiai kita bikin Pancasila diantaranya yang membentuk Pak Karno, karena Pak Karno ya dulu ngaji sama Agus Praminoto, ngaji sama orang-orang pintar. Kita ini berketuhanan. Jadi itu ciri khas Syekh Nawawi diantaranya. Kemudian beliau menganalisis kemenangan. Kemenangan itu ketika orang Islam sudah kuat. Ini halaman 424. Ini nanti kita bisa tinggal di sini sebagai hadiah sama Syauki sama warga besar Pondok Tanah. Nabi itu orang yang nggak suka duniawi, tapi kenapa sih Nabi harus menang? Nabi Sulaiman akhirnya menang, Nabi Dawud akhirnya menang, Nabi Ibrahim ya akhirnya menang, Nabi Musa akhirnya juga menang, dan Rasulullah SAW juga akhirnya mengalami kemenangan. Itu cara menganalisis Syekh Nawawi Al-Bantani. Kata beliau, iqamati alamatir riyasah, supaya kepemimpinan Islam itu kelihatan. Fala yabqa mayaqdiru alal ikrah alal kufri. Jadi kalau kita menang, baik secara politik maupun ekonomi atau kultur, setidaknya tidak ada lagi kekuatan manapun yang memaksa kita untuk menjadi kafir atau menjadi salah. Kita tahu misalnya di beberapa negara di Eropa, barokahnya orang Islam kaya ya, pemain bola dulu tuh kalau puasa susahnya bukan main. Gara-gara klubnya dibeli umat Islam itu, malah cari tukang adzan di stadion itu, karena yang punya sudah orang Islam. Itu contoh kekuatan ekonomi. Dulu kita mungkin mengalami pengajian itu kayak apa susahnya. Sekarang ketika banyak orang-orang yang dari dunia kiai cabang, sekarang ya nyaman. Jadi di antara alamatnya tamkinu hadatin adalah wala yumakkinan nalagum dinahumul ladir ta'tolagum wala ibadilannagum min ba'di khawfim amna. Ciri utamanya adalah tamkin fil ard. Merasa beragama itu nyaman, tidak ada yang enggak. Itu zaman itu Syekh Nawawi sudah menganalisis kenapa sih Nabi harus menang. Kata beliau supaya layab ko mayakdiru alal ikrah alal kufri. Ini tafsir di ayat wa yahdiyaka sirata mustaqima
ketika Syekh Nawawi menerangkan kenapa Nabi harus menang di halaman 424 surat Al-Fatihah. Jadi itu sisi-sisi betapa Syekh Nawawi itu luar biasa. Terus menyangkut kiblat. Dulu ramai sekali di Indonesia kalau kiblat harus presisi betul, harus ditertibkan betul. Tapi ternyata masjidnya para wali dan para orang-orang soleh itu ya kayaknya asal madep mulon itu ada. Itu ada yang komentar itu kenanya Afrika atau Mesir entah. Tapi Syekh Nawawi zaman itu ngendikan setelah beliau cerita presisi, beliau ahli falak. Saya tahu banyak keahlian beliau falak karena saya punya kitab dulunya Syekh Nawawi. Namanya Syarus Salikin, itu karangan beliau, Syekh Abdus Somad. Itu kata beliau, selain menukil pentingnya presisi kiblat, tapi beliau tetap menukil itu ngutip. Waruwiya an Ibni Abbasin annahu qol al-baitu kiblatun li ahlil masjid, wal masjid kiblatun li ahlil haram, wal haram kiblatun li ahlil masyriq wal maghrib. Wa hadha qaulu Malik. Jadi karena orang Jawa itu rata-rata kiai itu mesti baca tafsir Munir, sehingga ya dianggap enteng saja. Ya sudah lah, pokoknya kira-kira madhep mulon itu. Karena kalau masjid dipresisikan detail, nanti pertanyaannya juga yang sudah mati-mati harus dipresisikan. Karena wajib madhep kiblat itu tidak hanya sholat, tapi juga orang yang sudah meninggal itu bisa ribet itu. Ya kalau yang mbahnya wali, jenazahnya masih utuh. Kalau yang nggak wali kan sekliwat itu karena sudah nggak ada bentuknya. Makanya dulu ada bionanya kiai mau dipindah itu, betulnya nggak boleh. Jangan, kalau mbah saya wali saya keren, jasadnya utuh. Kalau mbah saya ada wali. Jadi ya, tapi apapun itu saya cerita betapa efek dari pikiran besar Syekh Nawawi itu mempengaruhi kita. Sehingga dulu masjid-masjid, musola-musola itu ya tetap hati-hati lah. Tapi ya tetap saja agak longgarnya. Nah beliau tetap mengutip wal haram kiblatun lil ahlil masyriq wal maghrib. Jadi tidak hanya Mekah dengan makna Ka'bah atau dengan makna Masjid Haram, tapi semua tanah. Dan itu bisa 25 atau 20 kilo persegi. Kemudian ini biar benar-benar halnya Syekh Nawawi. Jadi saya tidak cerita pikiran saya, tapi murni cerita Syekh Nawawi, murni cerita Syekh Nawawi. Saya punya naskah banyak karena memang saya nekuni betul. Saya khatam, kalau nggak 3 kali saya khatam tafsir Munir. Ketika beliau menafsirkan fa inna hizballahi humul ghalibun. Ini favorit saya di Syekh Nawawi. Pasukan Allah itu pasti menang, ya. Pasukan Allah itu pasti menang. Tapi beliau dengan unik menjelaskan, ya ini supaya benar-benar Syekh Nawawi ya, tidak menambahkan, tidak mengurangi. Di halaman 278. Jadi ngaji pakai kitab itu untungnya 2. 1 mengutip, 2 terus gak usah mikir gitu. Jadi baru saya mikir nanti salah di depan orang-orang pinter malah sakit atau goblok gitu. Jadi kalau nukil kan aman. Paling salah baca. Kayaknya enggak lah, saya pernah ngaji 3 kali. Kayaknya enggak. Tapi kalau misalnya salah itu apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna hizballahi humul ghalibun. Syekh Nawawi wa may yattakhidum terus hum al-ghalibuna ala a'daihim bil hujjah fa innaha mustamirratun abadan amma bisolah wa daulah faqad dighlabun. Ini termasuk yang unik dari Syekh Nawawi. Kata beliau, Islam itu akan selalu menang secara argumentatif. Ada sekolah perbandingan agama, ada kajian agama. Asal yang dikaji Islam ya, bukan orangnya. Kalau orangnya ya macam-macam. Itu pasti argumentasinya itu meyakinkan karena hujah bahwa Allah itu satu, bahwa kita harus berakhlak, kita harus meninggalkan narkoba, harus meninggalkan perzinahan. Itu argumentasinya mantap, secara uluhiyah mantap, secara sosial juga mantap. Tapi kalau secara kekuatan politik mungkin akan selalu ada, meskipun inginnya kita tidak ada. Orang-orang Islam yang minoritas di negaranya, atau dengan tanda kutip tertindas di negara. Zaman itu Syekh Nawawi sudah ngendikan, yang pasti menang itu bil hujjah fa innaha mustamirratun abadan. Ini di halaman 278. Amma bisolah wa daulah fatadizatun. Kalau kekuatan struktural negara atau politik atau ekonomi, ya namanya hukum sosial ya kadang kalah. Dan itu dibuktikan secara lahir. Dulu Rasulullah itu pernah kalah di perang Uhud secara lahir. Ya karena itu fisik.
Tapi kalau argumentasi logika Islam itu tetap kul falillahil hujjatul baligh. Logika Islam adalah logika yang kelima. Saya kalau didatangi beberapa dosen dari Jogja, saya sering cerita. Logika Islam yang paling kelima itu diantaranya saya sering memberi contoh. Ini misalnya saya megang kertas, ini besi. Pasti orang itu bilang besi sama kertas itu kuat besi. Tapi Anda salah. Secara materi memang besi lebih kuat ketimbang kertas. Tapi masalahnya yang mengendalikan saya ingin menghancurkan besi sementara ingin menyimpan. Artinya Islam itu mengajarkan kita itu kabeh biadillah. Apa artinya besi kalau di bawah rencana dihancurkan? Apa lemahnya kertas ketika rencananya diabadikan? Nah, ini pentingnya Islam. Artinya apa? Ketika Islam bilang al-amru biadillah, itu tidak bisa ditawar. Meskipun apapun kekuatannya tetap menang Allah. Seperti tadi, saya megang besi sama megang kertas. Orang tak tanya pasti bilang kuat besi. Tapi kata saya, ada keliru. Karena saya punya rencana menghancurkan besi, mengabadikan kertas. Artinya Islam itu mengajari tadi, seperti yang dikatakan Kiai Ma'ruf, la haula wala quwata illa billah. Apapun ilmu kita harus digarisbawahi secara materi kuat besi, secara materi kertas lebih rentan. Tapi harus ditambahin, tapi hakikatnya terserah yang mengendalikan. Jadi di sini Islam mensifati Allah biyadihi malakutu kulli syai'. Ya terserah Allah. Jadi teori la haula wala quwata illa billah itu tidak perlu diperbandingkan atau diperbenturkan dengan teori usaha. Kalau ada penyakit ya kita usaha. Ada di kitab Ihya, di kitab Dawa itu diterangkan Nabi Musa itu pernah sakit karena beliau merasa dekat sama Allah itu gak berobat, tambah sakit, tambah dikasih nasihat. Para dokter tetap gak mau berobat. Akhirnya Allah sendiri yang ngasih tahu, udah kamu berobat saja. Bukankah terserah jenengan Gusti? Terus kata Allah, apa kamu mau bilang saya bikin sesuatu itu tidak ada gunanya? Masa Allah bikin jahe ditanya, apa betul Gusti ini menghantarkan badan? Saya tidak tahu. Saya bikin juga gak jelas. Kan gak mungkin seperti itu. Tetap kata Allah, fa'ena atau hikmati. Lalu hikmah saya bikin sesuatu dengan fungsi tertentu, lalu gunanya apa? Kalau semuanya tidak ada gunanya. Semenjak itu Nabi Musa percaya atau mau ikhtiar dengan obat. Tapi obat saja tidak cukup. Al-amru biyadillah. Saya sering kalau ngaji bilang, kita takut COVID, ternyata nyuwun sewu mati kita kecelakaan. Kita takut penyakit tertentu membunuh, ternyata mati kita kesetrum listrik. Tetap kita butuh tawakal. Meskipun bersamaan dengan itu tetap ada usaha melawan COVID, ingin menghilangkan penyakit-penyakit. Tapi tetap al-amru biyadillah. Sehingga ada keserasian syariat dan keserasian hakikat. Tapi saya pastikan Syekh Nawawi ini memang luar biasa. Jadi beliau menghentikan banyak hal yang menurut saya itu luar biasa. Jadi saya mengkaji Tafsir Munir itu, di antara khas-khas beliau adalah beliau bisa cerita tentang tentang kekuatan-kekuatan Allah Ta'ala dengan cara yang rileks. Kemudian kenapa kiai-kiai Indonesia itu ngadepi orang fasik itu tenang, tidak langsung antipati seakan-akan fasik selamanya. Yang soleh juga tidak jumawa seakan-akan soleh sampai mati. Karena kata saya Nawawi itu ketika menafsirkan wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw yatub. Namanya hukum sosial sudah saja yang sekarang fasik suatu saat soleh, yang sedang soleh suatu saat fasik. Karena Allah itu bisa saja merubah. Orang munafik yang kayak apa biadabnya, kayak apa salahnya, itu Allah ketika cerita tentang dirinya wa yu'adzibal munafiqina insya'a. Muhasabah itu sudah jadi perilaku ya. Karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan. Bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa. Laukun tamakanah, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu. Tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya. Kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di Hikam saya halaman 15 juga. Saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan atau enggak punya kitabnya.
Atau punya tapi tidak bisa baca. Nah itu jadi berbagai kemungkinan. Atau punya tidak bisa baca tapi dianggap jimat. Atau digo pencitraan. Banyak itu kaji-kaji tidak bisa baca kitab tapi di ruang tamunya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu. Tapi ya bagus lah, nggak apa-apa untuk syiar. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah. Ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah habisi saja mereka. Mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita di fase itu, saya ulang lagi di fase itu, Allah nurutin. Sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Sudah, setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab Hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Huwa samratu fuadi. Anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya tidak mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir? Gitu. Terus, ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah, rumang samu wong sumpukon mata ini gak gawean kau sing gawe kowe enak wae usul mata ini. Jadi sebenarnya saya yang bikin, kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan itu udah anak kita, ada keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok terus wah itu luput suwuk semoga-moga gini, tapi setelah dikasih tahu niku ponakane jenengan semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin ahli ma'asi itu kebetulan itu tidak keluarga kita. Kalau keluarga kita yang pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah kebetulan itu orang yang menservis kita, atau keluarga kita, atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Jadi kalau sama orang lain kebetulan musuh kita semangatnya minta itu kena adab. Nah ini yang nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alamin. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib, ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ya, ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adahu kaumuh, disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, tapi Nabi masih berdoa, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu yakhina kana kafiran, ketika masih kafir didoakan. Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini, saya berkali-kali bilang, limangka nayarjuwa hawal yawmal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas, wa aksaruhum fasikun. Tapi berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal sok benda, mungkin saya kira sholat sok ben sholat, mungkin sekarang belum sakhok, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu kefasikan ini dianggap sementara, sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah barokahnya doa itu, semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial. Yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih. Sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim, yang ingin menghabisi atau ingin mengadili, tidak. Karena selalu kita punya harapan. Dan agama ini limangka nerjuwa hawal akhir. Bayangkan itu kalau yang nakal itu anak kamu. Pasti kamu nggak ingin kan langsung dapat azab, dapat apa. Padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli, bapak dari semuanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang
menyalakan api. Kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan. Nanti kalau sudah jauh dari api, anaknya digendong lagi. Terus kata Rasulullah, matur ke semua sahabat, "Ara'aitum anna hadhihi tarihatan waladaha 'alan nar." Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka? Tidak ya Rasulullah. Tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api. Terus kata Rasulullah, Allahu arhamu min hadhihi biwaladiha. Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya. Ini yang harus kita kenalkan terus, kita kampanyakan terus supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asik. Sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat. Kita tidak boleh menghukumi pasti begini, pasti gini, itu tidak wilayah kita. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah SAW. Secara lahir Nabi itu nggak berkenan sama Wahsy, karena Wahsy itu salahnya salah fatal karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah, yaitu membunuh Said Hamzah. Jadi ketika Wahsy tobat, Nabi itu nerima tobatnya. Dan ketika beliau dengan basariyahnya agak siap ketemu Wahsy karena harus ingat Said Hamzah, basariyahnya diturutin. Oke, kamu iman, saya turutin, tapi jangan sering ketemu saya. Karena kalau ketemu kamu, saya masih ingat sama paman saya, Said Hamzah. Kita bisa ngelola seperti itu. Kita tidak cocok sama orang, bagaimanapun mereka umat Rasulullah SAW, kita tetap mencintai mereka. Misalnya kalau beda agama, mereka sama-sama orang Indonesia, kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia. Tapi kalau misalnya potongannya ora cocok, beda kultur, bawaannya itu mangkelno cara Jawa, ya bisa diilmoni, jangan ketemu. Wong sudah tidak cocok, ingin ketemu nyari solusi. Roh ini tok seneng itu kan ya repot itu. Ya sudah kalau nggak mati cocok ya jangan sering ketemu. Dan itu kita bisa memanage seperti itu tuh bisa. Saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i. Kalau dikasih tahu ya Imam Aba Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, tetangga anda ini ternyata banyak yang nggak senang anda. Jawabnya beliau senang. Ya bagus kalau nggak senang saya, ndak utang saya katanya. Jadi gara-gara sampean seneng aku ngatur aku ini kan. Nah, mungkin sampean ra seneng kan ya enak. Jadi hidup itu dianggap happy. Kalau seneng ya teman silaturahim, kalau nggak seneng ya nggak bakal utang gitu. Baru kayak seneng itu nggak ganggu. Gitu. Jadi dulu itu orang bisa ngelola seneng nggak seneng itu bisa. Karena ada kearifan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya selesai karena masyghul bi dzikrillah. Mereka sibuk dengan Allah. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, kamu jangan melihat manusia perilakunya, tapi kamu juga harus ingat yang gerakkan semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita faroh, kita senang. Makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik kemudian nggak kesampaian yang diinginkan karena Anas main, ketika garwa-garwani Nabi agak tersinggung, Nabi andaikan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian, pasti itu kesampaian. Jadi dianggap kegagalan Anas nggak manggil yang dituju Nabi itu ya kersane Allah, ya enteng saja. Sayyidina Ali lebih parah lagi yang dialamin. Itu dalam beliau kalau dipanggil itu nggak cepet-cepet ke sana. Ketika ditanya, kenapa kamu tak panggil nggak cepet ke saya? Amin tu ukubatak. Karena aku tahu engkau orang baik. Orang baik itu pemaaf. Jadi makanya orang-orang soleh dulu itu bodoni itu. Makanya sekarang kalau ada orang bodoni itu mesti bidik orang soleh. Kalau orang-orang soleh itu kakean husnudzon lagi sering dibodonin. Abdul bin Umar itu masyhur itu. Kalau ada budaknya sering sholat, sergap sholat itu dimerdekakan. Akhirnya enggak sholat pun pura-pura sholat. Akhirnya juga dimerdekakan. Ketika ditanya, kenapa engkau merdekakan? Padahal mereka sholatnya menipu engkau, kata pembisik-pembisik itu. Man khoda'ana lillah in khoda'na lah. Dia nipu atas nama Allah, berarti saat tertipu juga atas nama Allah. Enggak masalah dong, semuanya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita ketemu mensifati Allah Ta'ala itu ghafir, Allah pemaaf. Jangan kamu nggak fair untuk diri kamu nyifati Allah ghafir, pada orang lain Allah kamu sifati syadidul iqab. Jadi Allah kamu atur, kayak MC tadi ngatur saya. Jadi Allah itu apa? Kalau pada saya ghafir, kalau pada musuh saya syadidul iqab. Itu nggak fair. Kalau anda punya harapan kepada Allah karena Allah Rahman Rahim, Allah ghafir, sebenarnya Allah pada musuh kita ya bisa saja Allah ghafir, bisa saja Allah Rahman. Sehingga kita melihat orang lain yang kita tidak cocok itu ya enteng saja. Itu min ummati Rasulillah sing tanaluhu syafa'atu, tanaluhu sa'atu rahmati, tanaluhu fair. Jangan dengan kita kayak mesti dapat rahmat. Jangan orang lain kayak Allah pasti syadidul iqab. Itu tidak boleh. Sehingga ketika ada orang Badui
Singkat cerita orang Bedui ini kencing di masjid. Semua sahabat membentak dia. Yang nggak bentak hanya Nabi dok. Saking mangkalnya orang ini karena semua sahabat bentak kecuali Nabi. Setelah dibenarin Nabi, terus Nabi nyuruh Sobbu ali dhanuban min ma'in. Setelah disucikan masjid itu, dia berdoa keras sekali. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, yang berhak dapat rahmatmu hanya saya dan Nabi Muhammad, yang lainnya jangan. Karena yang lainnya tuh jengkelin, gitu aja saya salah dimarah-marahin gitu. Jadi kalau kamu doa terbatas ya kayak orang Bedui ini, kayak orang Arabi. Apa kata Nabi? Laqad tahajjarta wasi'an. Allah yang rahmatnya luas menjadi kamu sempitkan. Karena kamu mau atur Allah hanya rahman pada Indonesian Power, pada NU, pada kita yang orang lain nggak perlu dapat. Itu kan kasihan Islam karena Islam terus nggak dimiliki semua orang. Allah nggak dimiliki semua orang, Rasulullah nggak dimiliki semua orang karena di NU, di ormas tertentu di nggak boleh seperti itu. Nggak boleh takhasyar tawasian kata Nabi, nggak boleh mempersempit zat yang rahmatnya itu luas. Ini semoga etika ini kita pakai di Indonesia. Yang sedang fase kita harapkan lebih baik. Yang sedang nggak dapat hidayah kita doakan dapat apa? Hidayah. Masyhur kan, makanya tadi saya mohon sama Habib Ali supaya Habib Ahmad supaya tetap mahalul qiyam. Tabaruk sama Habib Ali di antara doa-doa di Simtuduror masyhur itu antuqabilal mudhniba minnah bil ghufran wal musi'ah bil ihsan. Jadi harapannya para habaib, para orang-orang baik dulu ya semoga yang dosa itu dimaafkan, yang sedang salah dibuka, bikin lebih baik. Nabi itu tugasnya juga gitu. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nabi itu tugasnya juga memintakan ampun yang sedang salah. Nah ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita. Ini peringatan ke kula jenengan, jogeman gawe ukuran pribadi. Nggih gawe ukuran apa? Pribadi. Mulane dawuh hikam wong iku ngukumi iku mergo kliru nafsune. Mulane cara hikam kowe tumuk kitab hikam ngritik wong medhit mboten enten. Sak huruf ora tau wong medhit disalahno ning hikam. Mergo cara ilmu tasawuf medhit iku ora ono. Sing ana iku tomak. Kowe iso ngukumi medhit wong sing kira tomak. Misale kula mbek Ruhin gak tomak blas, terus Ruhin gak ngekeki kula, ora tak hukumi medhit. Mergo kula ora duwe tomak. Dadi kowe ngukumi wong liya medhit iku ngenteni kowe ngukumi tomak. Berhubung tomak kecewa darani medhit. Nah kira ade kepentingan kan ora bocah wayu mlete sombong. Kowe ra ade kepentingan seneng kan gak darani sombong. Barang kowe kepengin entuk perhatian ra takoki kowe, wah sombong, roh aku ra takok. Lah nek kira di kepentingan, kowe wong ayu-ayu ning Jakarta kira kenal lalu lalang liwat ra takok kan gak masalah. Karena Anda tidak punya kepentingan. Mulane cara tasawuf sing ngerusak hukum iku nafsu, termasuk ngukumi wong liya medhit ya mergo dhe nafsu. Toma, ana cahayu mbak rani sombong, mergo mbak lamar ra gelem terus kowe darani sombong. Padahal cara pangeran bener cahayu iku untuk kowe musibah kan. Itu kan. Nah begitu juga kiai. Sebetulnya kiai iso mlebu swarga mau santri sitok. Mulang santri sitok ikhlas swarga, ngimami jamaah sitok swarga ikhlas. Terus duwe tomak. Tak rewangi awan-awan mara masjid, jebule makmumku mau telu. Iku malaikat yo janggal, wong 13 didadekne swarga kok butuh telung soft. Akhire uring-uringan kan. Desa kene yo apa ora makmur masjid, neraka kabeh. Yo kiyene neraka pisan, wong barang ra wajib kok diwajib-wajibno. Wis keben ora jamaah Allah. Wong trimo fardu kifayah. Supaya ana loro telu ngrameni masjid bengak-bengok ning speaker wis apik. Pokoke ana siare. Mulane Abdul Qasim Al-Junaidi ditakoki wonten tiyang tengah-tengahan kerja. Nak jamaah diamuk majikane, nak ora jamaah kehilangan fadilah jamaah. Dari Abdul Qasim Al-Junaidi sholamun faridan, salat dhewean nek sementing iso nafkahi bojone. Ketika ditanya, bukankah jamaah itu fardu kifayah gini-gini? Aja sampai gara-gara jamaah kehilangan nafkah engko wong nyalahno salat. Orang bisa dibalik kan. Jangan sampai sholat itu jadi tersangka. Nah misalnya kira iso mergawe pas ngedaro roti, bu mergawe gara-gara jamaah ra iso kerja, terus bojo ngamuk, gara-gara jamaah. Berarti jamaahnya tersangka kan. Jadi kita ini bisa dibolak-balik. Apa nyelametno jamaah, apa nyelametno pekerjaan? Ya pekerjaan. Ya tapi ngono iku ora usah dadi hukum, nek dadi hukum kok wong kerja kabeh ora jamaah. Nah, tapi nak jamaah kabeh ora kerja, semua wong lelaki penganggur dalih. Maaf Dek ya, ini demi syariat Islam sehingga saya tidak perlu. Yo repot.
Lah iku pentingnya ulama. Ulama itu yang tahu betul ahwalu Rasulillah, anwa utahawuli Rasulillah. Jadi kabeh sing dadi variasine prilakune Nabi ku dia tahu, punya memori. Masyhur kan Nabi ngendikan aku sholat asik. Dawe Nabi aku masuk sholat terus asik. Kepengen fautiluha. Aku kepengen dawakno sholat. Fa'asma'u buka as-sobi. Terus saya mendengar nangisnya cah cilik. Fa'atajawazu fi sholati. Terus sholatku tak cepetno. Mergo aku saake nak sebagian makmume itu ibunya anak kecil itu. Terus Nabi gawe kaidah idza amma ahadukum falyukhaffif. Wong nak dadi imam sholat iku kudu cepet. Fa inna fihim ad-dhaif wadal hajat. Karena di antara mereka ada orang lemah wadal hajat yang punya urusan. Misalnya supir bis leren kepengen makmum mergo ana jamaah, imame wengkek macane sawi. Penumpangnya ora misoh. Wah kata. Jadi soal wis pokoke ngadil kula lah, pokoke nak hukum ora iso sampe individu. Lah nak kepen salat khusyuk dhewean sing suwi ya dhewean ning omah. Ekspresekno ning salat sunat iku nek ape salat sunat jam 10 bengi nganti subuh sak karep-karepmu. Ternyata tenan kan, pas dhewean ra kelar suwi, pas makmum akeh suwi. Mulane kaya imam-imam Malaysia sering digojlok ambek imam Indonesia. Termasuk imam-imam ning masjid-masjid gedhi sing gaji. Mandek man ke salat terus. Jadi per salat itu nilainya sekitar kalau diuangkan itu 500.000. Pokoknya 1 bulan itu imam masjid di Malaysia itu gajinya 50 juta. Terus nak sing tukang adzan ku piro? Terus sekarang ketemu Kiai Indonesia digojok. Mandek man ke salat terus. Perkara tiap salat itu digaji. Ora malah repot kena nganti pangeran pirsa salatem iku perkara digaji. Utawa Allah pirsa salatem perkara makmume akeh. Nek ora pati akeh makmum ora pati salat. Dan iki bedane nabi mbek liyane nabi. Dadi eling-eling nggih. Nak nabi ku mesti bener ya. Mulane sing nentang mesti salah. Tapi nak kita sekalipun kiai ulama ana kemungkinan kita yang salah. Buktine kaya kasus Mu'ad tadi, yang disalahno malah sinten? Mu'ad. Terus kalau sesuatu sahabat sing cuek ambek nabi pas ngaji, sing disalahno nabi justru sing ngomentari elek. Nabi membela pemuda itu. Lan eling-eling gitu. Terus syariat Islam niku pokoke gampang nggih. Basyiru wala tu'assiru. Napa basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Dadi pokoke syariat Islam sing gampang, sing ora dadekno wong bosen. Sing nyenengno, sing ora dadekno wong gedeng. Wis pokoke gampang. Kados kiai-kiai alim-alim riyen. Salat kadang kancinge klambi urung bener wis takbir wis. Kadang-kadang yo kukur-kukur ngono. Kadang sarungane yo urung bener wis napa? Takbir. Bareng konangan santri ini, Mbah, wau jenengan salat ketok udele, Mbah. Udele lho orang isore udel. Ya, saking ngalime spontan inna wa la yang zuru ila swarikum wa sadikum wala ila udlikum. Walakin yang zuru ila qulubikum. Allah ora ndelok klambi, ora ndelok pakaian sing didelok iku ati. Adekne saking mangkle bela awake wala ila udlikum. Wong badune wis kadung ketok napa? Jangan-jangan kono anak salat tak parah. Wong kula riyen sering makmum kiai-kiai sing lugu-lugu ngoten urung dikancingno ya takbir. Nak salat wis ora doyani wis gak meyakinkan nek carane salat. Salate mboten napa? Meyakinkan. Ya tapi tiange ikhlas. Timbang semeyakinkan tapi mboten napa? Ikhlas. Awang mboten delok penampilan tapi delok napa? Ikhlas. Pemene nak fasae mergo order. Oh, semalah. Dieling-eling gitu. Terus kita niku kudu ngaji mbek ulama. Dadi aja sampai barang ora wajib ku dianggap napa? Wajib. Mulane masyhur Imam Syafi'i nek ana salat jenazah kok sing teko akeh ndekne ra teko. Angger takoki kok mboten teko sing teko wis akeh. Nek wong ra teko ndekne teko. Wae ndekne pantangan ana barang ora wajib kok dikira napa? Wajib. Dadi iku tugase ulama. Kok nek mboten ngoten ki sakake. Misale traweh kabeh kiai ulama komentar betapa pentingnya traweh. Berapa saudara kita muslim sing ra iso traweh karena profesi pekerjaan, dia satpam, takut majikan. Dia tukang jaga toko. Dan mereka menjaga toko macam-macam demi syariat Nabi ora nyolong. Coba orang yang jaga toko itu kan ingin nafkahi keluarganya tanpa mencuri, tanpa tomak, tanpa minta-minta. Iku ajarane sapa? Kanjeng Nabi. Hanya karena gak traweh mbok komentari.
Sak poso pisan nek gak tarawih. Coba sekarang saya tanya, mencari halal itu wajib. Kabeh ulama ijma, thalabul halal itu wajib. Tarawih mau sunnah. Makanya ulama harus punya nyali, kadang-kadang gak tarawih. Tapi aja delik lho biasa. Tapi aja syariatno. Lah nek ora tarawih berarti kayak ngaku ulama. Sombong berarti, Pak. Mulane tarawih wae ben gak ngaku. Tapi ulama harus begitu. Kewani nglodangi sitok gak delik. Kuwi ayo wae tarawih malah rokokan ya aja rokokan maksudnya aku ben pantes ya. Ora usah tarawih tapi ora usah napa. Ya tapi nak cara kula nggih niku wau nggih. Kalau itu terlalu ekstrim ya tetap tarawih tapi tunjukkan pada mereka yang sedang ndak tarawih bahwa itu ndak apa-apa. Ya bahwa itu tidak napa apa-apa. Jadi wa ing niki hadis teng Muslim nggih. Nrungokno kita iki ngeten. Dawuh Sayyidah Aisyah wa in kana Rasulullah kana Rasulullah la yuhibbul amal wa huwa yad'uhu ma khafata ayyufradu alaihim. Saya bersaksi kata Sayyidah Aisyah, Nabi itu sangat mencintai amal itu, tapi beliau harus meninggalkan karena takut dianggap wajib. Jadi Nabi pokoke ngamal. Itu Nabi tersiksa betul. Kalau roh tenan nggih tenggene riwayat niki ngono tenan nggih. Suatu saat Nabi itu masuk Ka'bah, nggih Ka'bah sing kondang sing keramat ya. Masuk Ka'bah beliau itu senang sekali masuk Ka'bah. Senang sekali, sangat senang habis haji karena lama sekali Ka'bah dikuasai orang musyrik. Terus ketika beliau menguasai Ka'bah, kunci diminta dari Utsman bin Tolhah Al-Hajabi itu. Diminta Ali terus dibukakan. Terus Nabi asik sekali, happy sekali beliau masuk Ka'bah, ditemani Bilal terus sholat di depan Ka'bah. Sholat di dalam Ka'bah. Corong Jawa kaul, saking kaule Nabi ku sholat ning jero napa? Ketok ceria gitu, ketok asik. Tapi setelah keluar dari Ka'bah, Nabi kelihatan tersiksa, hazinan, kelihatan tersiksa sekali. Ya aluhul Ka'bah, kelihatan tersiksa sekali. Terus ditanya sama Aisyah, ya Rasulullah saat tadi melihat engkau begitu ceria, begitu happy, mau masuk Ka'bah. Setelah keluar dari Ka'bah, kenapa engkau kecewa? Kenapa engkau kelihatan sedih? Ya Aisyah, saya ini getun, aku itu getun mau sholat mlebu Ka'bah. Nak nganti umatku nganggep iku sunat utawa penting terus maksa mlebu Ka'bah rak repot. Piye iki jajal? Mulane kabeh ulama akhirnya ada banyak ulama mengatakan mlebu Ka'bah gak sunat. Mergo Nabi getun. Lho ya ana ulama sebenarnya ayo jajal. Ayo delok ning takbir kitab sing gede-gede mlebu salat jero Ka'bah gak sunat mergo Nabi getun. Saya gitu gue kebanggaan pejabat-pejabat iso salat jero Ka'bah, tetep ae tangkep KPK. Kalau seneng ngoten niku ben gak melete. Musuhane buka kabar mergo pejabat ae tetep mulai tangkep apa? Jadi jangan kira semua yang dilakukan Nabi itu terus Nabi menganggap itu syariat. Karena Nabi itu tadi, Nabi itu kalau tidak wajib ya tidak wajib. Ini penting kalau aturakan karena kita ini punya umat. Nyuwun sewu kula niku kiai, ya anak kiai roh tenan. Wong tangga kula niku sing kerja teng Malaysia niku kadang dadi buruh PRT, kadang seorang ibu-ibu buruh ning Hong Kong. Ape salate pamit ning Thailand terus colong-colongan. Banyak saudara kita sing ape salate colongan. Kula gadah santri, ibuke niku kerja teng Cina, ya ora rasane ngoreng babi. Nak esuk Ahad kon ngetero anake teng gereja. Niku hasil kerjane dingge ngirimi anake mondok. Terus ki ngukumi piye? Jajal wajibno tarawih wong salat fardhu nyolong kok mbok wajibno napa? Kowe ora roh rasane dadi kiai apa kiai debutan yang ngene iku nak fatwa iku ora roh rasane probleme napa umat. Nggih nak kodho kula nganti nangis, Gus kula nu kerja teng Cina kadang nggih goreng babi, kula nak akad kan ngetero anake teng gereja. Tapi anak kula mondok teng jenengan, niku hukume kula sepundi? Piye ape mbok hukumi, mbok kon tarawih? Iki kula jawabe nggih. Mumpun wae niku dilakoni donga sing ben wonten jalan keluar nggih. Hukume nggih mboten enten wong darurat. Wae niku dilakoni riyen nganti ana jalan keluar. Nah, cara kula Abu Rizal Bakri tak akan kerja gen kula. Tapi misalnya kula Abu Rizal Bakri kula ora iso mulang Quran, mulang hadis. Mergo sibuk musuhan mimpin Golkar. Nah, akhirnya kan enggak ada pilihan. Kula nggih kula Abu Rizal nggih. Abu Rizal. Bahkan kalau nanti nangis gak ada santri niku. Ibu ini kerja teng Malaysia tukang cat. Nggih gelantungan teng tingkat. Tuh anaknya nggih nganti kasil ngalim. Anaknya mondok di Sidogiri, setelah itu di saya.
Coba. Ayo nang kon traweh. Kowe semangat ngongkon traweh piye ke imame? Nggo ngarep terus miyak nggo guri macem wong ngenteni. Sedahem terus wong gak baris. Bangsa wong macem ku semangat, pancen bangsa wong macem iku ana watuk barang pe teko barang was. Segaya tok. Mulane kula seneng mbek Imam Bukhari wong alim alama nak salat ra tau ngimami yang nang masjid Irak ku manggon pinggire saka terus makmum. Imam Bukhari bener juara ngimami. Giling-gilingan bahwa ulama itu udah harus gagah-gagahan dadi napa? Imam. Manggon awar saka. Bareng salat bar imame nyucup iku sapa? Hadza huwa Shahihul Jami' Al-Bukhari iki ngalim-ngalime wong sing di kitab Jami' Bukhari. Wis ngoten tok. Baru kuwi mirip Imam Bukhari. Jadi riyen ulama itu menjaga keikhlasan sampai begitu. Saiki seneng diperhatekno wong ngenteni kabeh sedherek wong mirip terus ngimami. Umat ini macam-macam. Paham gitu? Terus umat sing soleh-soleh sing saiki tahta qabdil kufar, yang saiki di bawah rengkuane wong kafir ku pirang. Mulane wonten pertanyaan kula nate ditanya sama ketika sejarah Cheng Ho napa? Laksamana Cheng Ho sing tenggene Sampokong Semarang nih. Itu dulu ketika beliau di Cina, itu kan ada silsilah sampai Rasulullah yang ditulis di Masjid Sampokong. Ketika dia di Cina itu enggak memperlihatkan Islamnya sampai jadi panglima. Andai kan dia memperlihatkan Islamnya maka enggak akan punya kader militer. Walhasil ketika dia mendapat tugas ekspedisi itu membawa pasukan 80 berapa gitu kapal besar itu. Terus dia ketika masuk Asia Tenggara mulai masuk Indonesia niku ngetokno Islami. Semua pasukannya dipimpin ala Islam, dijak bangun masjid di Semarang, di Surabaya, macam-macam. Ngetokno Islami. Terus para peneliti itu tanya saya, Pak Ba, apa memang ikhfaul Islam itu boleh? Menyembunyikan Islam itu boleh? Karena buktinya Cheng Ho itu ketika di Cina tidak memperlihatkan apa? Islam. Ya saya jawab, saya tidak punya hukum tentang itu. Tapi kalau sampean tanya tarikh, saya punya. Karena ini tidak baik difatwakan secara hukum. Kalau balen malih ya. Ada masalah yang tidak baik difatwakan secara apa? Hukum. Tapi kalau sampean tanya tarikhnya saya punya. Apa Pak Baid tadi? Abu Dzar ketika Nabi minoritas. Abu Dzar itu orang pedalaman. Ketika Islam masih minoritas kata Nabi, ya Abu Dzarrin kamu menyembunyikan Islam kamu saja, jangan memperlihatkan apa? Islam. Nanti kamu dicincang sama umat kamu, sama kaum kamu. Nanti setelah saya menang baru kamu boleh memperlihatkan apa? Islam kamu. Sehingga dalam tarikh ya ada ad-da'watu sirron, apa ad-da'watu sirron, salat sembunyi-sembunyi. Lah itu hebatnya Rasulullah. Rasulullah sing ahabbul khalqi ila wa tahu ngalami salat sembunyi-sembunyi. Nggih mboten. Nabi Muhammad itu kekasih pangeran nate ngalami salat sembunyi-sembunyi. Begitu juga awal-awal Islam. Lah sampean saiki takok. Tapi saiki Islam wis kuat, sembunyi ya ora oleh, Gus. Kuat anak kuwe mergo wong akeh. Lah saiki saudara kita yang di Hong Kong, di Timor Leste, mungkin di Australia. Paham ya? Macam-macam. Mulane sing apik ku anut ulama sing ijek jujur, pokoke riwayat itu diterangno, kejadian-kejadian sing dialami umat sahabat diterangno. Wis ora usah intervensi, pokoke ngono. Mulane saya katakan itu tidak baik difatwakan secara hukum, tapi ada padanan sejarahnya. Ada padanan sejarahnya. Paham ya? Mulane akhirnya walhasil Nabi ku ninggalo qiyamul lail di masjid, tapi Umar ngelakoni. Ketika Umar dibantah, ya Umar kenapa anda sholat qiyamul lail secara berjamaah? Bukankah ini bid'ah? Jadi riyen Sayyidina Umar nanti dituduh napa? Bid'ah. Mulane kita terima kiai dituduh bid'ah, menengahe wong Umar sing sahabat dituduh napa? Bid'ah. Jadi jawab Umar ya enak. Umpama iki bid'ah ya bid'ah paling apik bid'ah iki. Dorong saiki anu bid'ah kok disifati apik. Sing dituduh bid'ah ora Umar tok, Kanjeng Nabi pertama dadi nabi ngajak wong Islam wae Abu Jahal dituduh bid'ah. Mulane nek dituduh bid'ah tenang ae, Kanjeng Nabi ku nate dituduh napa? Bid'ah. Tapi Nabi ra didalili wa kullu bid'atin dolalah. Mergo lho nggih tenan. Sampeyan apal Quran niku wonten ayat ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhtath
Muhdas itu maknane apa? Sing dianyarno. Mulane Kanjeng Nabi ketika dituduh bid'ah terus ngendikane kul ma kuntu bid'am minar rusul. Aku iku ora bid'ah. Dadi Nabi tau dituduh bid'ah sampai diwahyani Allah, "Qul ya Muhammad ma kuntu bid'am minar rusul." Aku iku ora bid'ah. Mergo sing darani bid'ah iku barang anyar. Barang anyar sing ora ana kembarane disebut bid'ah. Lah Nabi dadi nabi ora ana kembarane disebut bid'ah. Umar gawe traweh ora ana kembarane disebut bid'ah. Terus saiki wong rame-rame anggere gak ana persis nabi disebut iku sak goblok-goblokan niku sak kalah-kalan. Bid'ah ngeten sampeyan tak terangno. Bukan karena saya orang pesantren mboten. Saya itu lebih hafal banyak hadis timbang sing sithik-sithik nuduh bid'ah. Bid'ah itu begini loh. Bid'ah itu yang mesti dolal, yang mesti sesat. Itu mastadomat syariah yang berhadap-hadapan dengan apa? Syariat. Tapi jika bid'ah itu menguatkan syariat, maka tidak musuhnya syariat, tapi bagian dari syariat. Jadi bid'ah yang dolala itu yang istodam itu berhadap-hadapan. Mulane diarani Saddam Hussein, Saddam Hussein bapake jenenge iku Saddam. Saddam maknane tukang nyeruduk. Lha iku bapake kasil ketika anake dadi Saddam Hussein itu tukang napa? Nyeruduk. Wong Arab nak darani tukaran Saddam. Istidam maknane apa? Benturan sing keras napa? Istidam. Nah, sing darani bid'ah dolala iku sing berhadap-hadapan istidam, berhadap-hadapan sama syariat. Nak trimo gesekan utawa saling bersinergi utawa saling menolong itu tidak bid'ah. Nggih dalile gampang begini, ini hadis sahih. Kula boten bela NU, ya ora bela Muhammadiyah, ora bela siapa-siapa. Ini cerita ilmu mawon, cerita ilmu. Ndak ada yang saya bela. Sahabat itu nanti, ini hadis sahih. Ada sahabat setelah i'tidal. Nggih setelah napa? I'tidal. Sampe nak i'tidal ngafatno napa? Misalnya Rabbana walakal hamdu terus mil'u samawati wa mil'u ardi. Ya mil'u ya bid'ah, Nabi macane mil'ah. Kabeh riwayat itu Nabi macane mil'ah. Mulane kalau dia anak jenenge mil'ah tasbihah mergo Nabi macane Rabbana lakal hamdu. Hakadha fi jam'i riwayat bi fathil hamzah. Terus jare Imam Nawawi wa jaza raf'ul hamzah ala annaha sifatun. Lah kebetulan kiai Indonesia ku nahune ku seneng sing gampang dadi Rabbana lakal hamdu mil'u samawati mergo dadi naat ku nerkipe luweh gampang, tapi riwayatnya mil'ah. Berarti nak riwayatnya mil'ah macam mil'u. Tidak, ya repot. Itu yang konsensus, yang normal. Tapi ada sahabat bacanya tidak begitu, banter pisan. Rungokno tenan nggih. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah sholat selesai Nabi itu aqbala biwajhi, Nabi balik kanan terus tanya, "Ayyukum?" Yaqulu hadil kalimat. Siapa tadi yang ngelafatkan kalimat itu? Buat itu sahabat diam semua karena sadar ini kalimat kalimat masalah, ini enggak ajarannya Nabi. Kalimat kreatif. Wah, enggak diam semua sahabat. Pas diam semua terus takut sekali, terutama yang melafatkan takut sekali. Terus Nabi akhirnya dawuh, "Enggak kok enggak ada masalah. Saya tadi itu kaget saja ada 12 malaikat yabtadiruna ayyuhum yaqulu awal." Saya tadi kaget saja ada 12 malaikat yang rebutan kesusu nyatet di sing paling dhisik nyatet. Mergo begitu indahnya kalimat itu. Wah, akhirnya sahabat anada ya Rasulullah. Ndak artinya kan ada kalimat kreatif yang enggak diajarkan Nabi dan dibenarkan Nabi. Paham ya? Kalau balene Mas, ada kalimat yang enggak diajarkan Nabi, bahkan Nabi kaget. Karena merasa itu tidak diajarkan, tapi dibenarkan Nabi. Mulane kula yakin umpama Rasulullah pirsa kula ngaji terus sampean do gawa kitab, gawa pulpen ya seneng mawon. Ora iso dibid'ahno. Nabi ora iso nulis berarti gawa pulpen bid'ah. Oh, Nabi ora tau gawa jalalain. Nah, Nabi gawa jalalain berarti Imam Suyuti sedurunge Kanjeng Nabi ya, malah masalah kan. Apa meneh gawa Samsung malah ora tahu. Masa Nabi Androidan kan enggak karep. Aneh-aneh. Mulane ada ana mantasabbaha biqaumin fa wa minhum. Mergo wong nyerupani kaum berarti fa wa minhum. Ora ana sing kiai sing rada cangkem elek nanya, berarti nek wong kafir kelambenan, bojo kelambenan. Mergo ben gak serupa mbek wong kafir. Kabeh serupa terus dianggap padha wong kafir, saiki nek wong kafir kelambenan
Kira usah kelambinan. Nak wong Yahudi di dhuwit, kira usah di dhuwit. Suwe-suwe nak persis nak wong Yahudi abekan. Kira usah. Ora usah kono berlebih, wong kok angger mirip iku. Bid'ah Yahudi. Kulo ge sering debat wong ekstrem. Maksudnya logika. Terus kedua riwayat ini juga di hadis sahih. Ada sahabat entah saking gimana ndak tahu saya. Iso dicurigai lah saya. Pokoke mati urip nak ngimami kulhu, rakaat ula ya kulhu, rakaat saniyah ya kulhu. Sampai Syariah satu kontingen yang dipimpin sahabat itu bosen. Mergo tiap salat iku kulhu. Notabene kulhu kan ibu rakaat ula tok, tasaniyah tok iku ula ya kulhu, saniyah kulhu. Ya mati urip kulhu. Berhari-hari padahal dia itu imam Masjid Kuba. Akhirnya sahabat-sahabat yang ngerok Quran itu komplain, ya Rasulullah, ini orang itu setiap sholat kok baca nopo? Kulhu. Itu gimana ya Rasulullah? Ternyata terus saluhu, kata Nabi ini di hadis sahih, saluhu, coba dia tanya. Dihadirkan ke Rasulullah, kenapa kamu kalau sholat kok selalu pakai kulhu? Jawabnya pemuda tadi, li'anha sifatur rahman, karena dalam kulhu itu hanya ada sifatnya Allah. Tidak ada kepentingan kulo, kepentingan sinten-sinten, li'anha sifatullah. Fa'uhibbu an akra'ahu. Makanya saya senang membaca kulhu. Terus kata Nabi, akhbirhu fa'innahuha yuhibbu. Kasih tahu dia Allah itu mencintai dia. Itu kan bagus sekali itu. Gak usah tabarok kulhu. Nggak, artinya itu kan tidak diajarkan Nabi kan, selalu kulhu itu tidak ajarannya. Dan tidak pernah Nabi itu selalu kulhu. Tapi ada orang kreatif selalu kulhu juga sama Nabi dibenarkan. Ya nggak bisa kan kamu pakai definisi bid'ah itu yang selalu pernah dilakukan Nabi itu tidak bid'ah, sunnah. Kalau nggak pernah dilakukan Nabi, bid'ah. Nggak bisa seperti itu. Apalagi kalau kamu ngaji usul fikih, malah ketoro, nak sing sidik-sidik nuduh bid'ah itu malah salah. Usul fikih malah nama-namani hadis itu diganti. Misalnya ngeten. Niki sing persis teke hadis kula niku apal. Ittaqun nar walau bisik kitamrotin. Ketika Nabi cerita praharan neraka, pokoke neraka iku srepote ra karuan. Fattaqun nar walau bisik kitamrotin. Neraka iku iso mbok wedeni, iso mbok lawan senajan to kelawan sak sigare kurma. Sikun niku sigar ayo, tamrin kurma. Mbok kamus paling goblok maknane tamrin niku kurma. Saiki kira sedekah ambek beras. Apa ana hadise Nabi walau bisiki aruzin. Tapi ulama usul fikih nafsiri bisiki tamroten bikutin, pokoknya kut makanan yang jadi pokok di daerah situ kok mbok sedekahno iku termasuk tolak neraka. Lah nek anut sunah Rasul kudu persis berarti kudu kurma. Terus Nabi nate dawuh la tahkiron najaratun lijaratiha walau firsana satin. Kowe aja geman nyepelekno sedekah senajan to sak sampile wedhus. Terus kowe nak nyembelih pitik ra sak sedekah, mergo mboten wedhus. Yo ora ana ulama manuk. Makanya ulama usul fikih itu langsung diingeti. Nabi mewajibkan zakat ning tamer. Berarti Nabi wajibno zakat ning kut, ning makanan sing dadi makanan pokok. Dadi kata tamer digenti kut maknane. Berarti di beras wajib zakat. Lah nak nuruti persis Nabi berarti beras ra wajib zakat. Mergo Nabi ra tau zakati beras. Yo kacau kabeh mbok antem kromo ngoten. Tapi ya kita ya aja terus musuhan terus biasa mawon. Kula biasa kaya ora ana apa-apa. Wong kula sing alime biasa. Kula dituduh bid'ah tenang mawon. Arti tenang mergo tak anggap wis biasa mawon. Nabi mawon nanti dituduh napa? Bid'ah, ora usah semangat, hujah ahli sunnah, ora usah ngurus hujah, biasa mawon. Tapi saya pastikan bahwa ngoten niku biasa. Mulane kula suwun nak sampean dadi kiai, dadi ulama aja geman moni wong Islam sing lagi susah. Ki wae misale traweh biasa, nak takoki tiyang traweh sunat iki sunat, Ramadan pisan ya traweh. Lho tapi tiyang niku mboten traweh padahal ngeten-ngeten. Ya apik nak dene menawa ra traweh waya mergawe sing ngoten. Sebut itu jenengan ngendikan kok ora jelas. Ya ora jelas kowe malah dadi pangeran ngger wong ape mbok hukumi somongi ngono. Nah, cara bapak riyen ngoten, nang ana wong brengkel bapak ngoten. Mbah aku dhewe ora pangeran dadi ora mendesak ngukumi. Lah aku pangeran tak hukumi, ora pangeran ada ngukumi bar ora wis dari bapak.
Kita ini kan tidak Tuhan, ngapain tuh mendesak ngukumi orang lain? Kita tidak ahkamul hakimin jika kita. Kan kita ini anak analis, tukang analisa. Kowe mergo hasud, mergo drengki. Mergo kowe lagi dadi imam, dadi nak sing traweh sithik keberatan. Jajal kowe di rival kiai, sing kiai ku sing makmum sithik terus kowe seneng. Mau langgar iku sing makmum sithik, pancen ra disenengi wong kiai ku. Nak sing makmum aku akeh, pancen mbok ancam ra akeh. Wae mbok ancam. Mulane kula niku biasa traweh nak teng langgar kula padahal langgar kula niku paling kathah sing traweh. Tapi iki sene tak kandhani mak. Nak mboten udzur, nak wonten udzur ya mun sak traweh mak mun dipeksa. Mosok Gus Ramadan pisan gak nak wonten udzur ki prei ya ngono. Ya perkara niku khase ulama iku aja sampe majibno barang sing mboten napa wajib. Itu berat. Nggih napa? Berat. Nah, mulane iki sirine kena apa Rasulullah gak tahu azan. Dadi adzan be imam ku apik. Adzan. Nah nek nuruti sunah Rasul lah. Nak ngono ora usah adzan, mergo nabi ku ora tahu. Adzan, edan kabeh sak donya. Lah yen nak kepengin persis nabi ke jogeman adzan, mergo nabi gak tahu. Adzan. Berarti nak terus kowe aja dadi makmum, mergo nabi ku dadi imam. Terus piye donyane iku terus dadine. Mergo alasane sunah nabi. Mane kula suwun biasa mawon nggih, sementing aja maksiat. Mun nganti kula sing dilarang Islam niku maksiat. Mane kula gadah guru nek ana santri tirakat poso mboten seneng. Sing penting aja maksiat. Wae tirakat terberat iku sing penting aja napa maksiat. Barang-barang sunat itu dilakoni ya kena ora ya napa. Mulane jare Imam Nawawi, hadis paling jelas ning liyane kewajiban hadisul Arabi. Iku wong Arabi kan wong goblok, baru kayak goblok nak takok vulgar. Ya Rasulullah, saya ini mau tanya kamu jangan tersinggung. Jadi dia datang dari Bedui ditakok, "Ayyukum Muhammad?" Sapa di antara kalian Muhammad? Terus dari sahabat-sahabat sing paling ganteng. Dan dia takok, "Ya Muhammad cek jangkar den. Saya ketemu sama utusan kamu. Terus utusan kamu bilang katanya kamu itu Rasulullah. Benar ya kamu Rasulullah?" "Iya, saya Rasulullah." Gak kurang ajar tuh ya, betul. Terus kata utusan kamu, katanya dalam aturan agama kamu itu saya harus sholat 5 kali ya satu hari. Iya. Pas 5 kali ya. Dia sumpah, "Wallah la azidu ala dzalik wa la angkus." Demi Tuhan saya tidak akan nambahi dan tidak akan ngurangi. Tiap Nabi nyebut. Dan puasa Ramadan, ya. Enggak ada yang lain, enggak. Yang wajib hanya Ramadan. Demi Tuhan saya tidak akan ngurangi dan tidak akan nambahi. Kuwate pokoke dinyang pas. Pokoke kabeh dinyang pas. Dari itu mulai tenangnya. Tapi dawai Nabi apa? Aflaha. Jadi orang itu bejo, wong itu dakhalal jannah. Padahal janji la azidu ala dzalik wala angkus. Tiap diwarai Nabi, demi Tuhan saya ndak akan nambah, ndak akan ngurang. Nanti sampean aja niru kula magrib ya pas, isya ya pas. Kula sering damuk bojo kula, "Gus, ulama mbok qobliyah tabadiyah." Aku iku dhek ijek eling hadis Arabi. Tapi sama aja niru kula ya. Tenan kula amun tiru mboten sae. Tapi kula ya ora perlu niru jenengan. Dadi itu kan itu bahaya kalau saling niru itu bahaya. Kalau saling niru artinya akan KW kan. Kalau KW 1, KW 2 kan masalah. Jadi enggak usah saling nopo niru. Terus tenggene Thariqah Mulamatiyah itu dulu ada Thariqah era Imam Sa'roni sebelumnya. Makanya di Manaqib ada ya Mulamatiyah. Itu ada Thariqah orang-orang soleh yang enggak pernah sholat qobliyah. Gara-gara dia itu hidup di satu komunitas sama masyarakatnya itu bekerja, dia hanya sholat fardu saja. Tapi dia jadi wali. Gara-gara mensyariatkan tolabul halal itu fardun ala kulli muslimin. Sementing wong do kerja golek rezeki sing napa halal. Saniki walian, wong korupsi bangun masjid, bisnisnya gelap apa ya senengane umroh. Jadi tolabul halal rapati diperhatekno, tapi sunnate artis rezekine komblodor yang kok hasilnya tinggal umroh. Macam-macam. Sunat-sunate digebut. Nek wis mbok sawalan muga di sepuro pengira. Mergo cari ruhen nak ayu pantese kok ora disiksa Gus perkara. Kula cek eling kula di kanca santri niki santri jan santri kula. Oleh kadang iki wong ya bener.
Dene delok film-film Amerika lho, film-film kados. Dene senengane delok film barat, kados Titanic, Sandra Bullock, kan delok film. Pas iku perang Irak. Dene ngakoni mbek ngaji kula, santri kula. Gus kula badhe jujur mbek jenengan, tapi ampun seneni. Tiyang Madura. Dadi nate melok ngaji kula teng mriki, ngaji mahal riyen. Apa, Cung? Kula nak delok Jos Bus, Gus. Lu kowe tok kafir harbi ne, Gus. Tapi nak delok wong kafir ayu bintang-bintang film kok koyo ora harbi, Gus. Lek kurang ajar. Ternyata Gus, ngukumi harbi yo butuh elek barang Gus. Ya kita ini kan punya nafsu.